Tentu sahabat mengingat nama-nama yang akan saya sebutkan. Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Samsudin Jadab, Pesulap Merah, bahkan nama-nama yang mungkin belum muncul atau memang sengaja dimunculkan di dunia-dunia yang unik seperti ini. Di dunia ini itu ada banyak sekali orang-orang yang tidak mau menampakkan dirinya. Ya mungkin bisa dikatakan sebagai paku bumi katakanlah ya. Beliau Kiai Muhammad Dimyati Fanani CH Kiai Fanani ini sudah banyak sekali malang melintang di dunia persubuhan, di dunia hipnosis, di dunia ruqyah. Apa kabar ini Kiai? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat sekali. Alhamdulillah. Nah Kiai ini mohon maaf tadi penyebutan gelarnya apakah sudah benar? Bisa diceritakan sedikit Kiai? Oke. Mohon maaf ini. Nama KTP hanya Muhammad Dimyati. Fanani nama abah saya. Jadi Muhammad Dimyati Fanani, CH, CHT, ada lagi sebenarnya CRM, CIRHI. Wah, apa ini Kiai? Ini mohon maaf nih Kiai, saya juga dari kalangan akademik yang rendahan gitu. Tapi saya mau mengangsu ilmu dengan panjenengan. Okay. Ini bisa dijelaskan sedikit tentang gelarnya Kiai? Jadi CH itu Certified Hypnosis. Ya, jadi mempelajari dasar-dasar ilmu hipnotis. Ya. Jadi hipnotis itu sebenarnya jauh dari kata mistik ya, tidak sesungguhnya. Jadi menurut saya hipnotis adalah ilmun mazlum, ilmu yang teraniaya. Ilmun mazlum. Ilmu yang teraniaya. Kenapa teraniaya? Banyak disuuzoni. Wah ini pakai suwo, pakai kekuatan hitam, pakai khodam. Tidak. Hipnotis adalah just communication. Ilmu berkomunikasi. Seandainya perkataan saya kemudian dituruti oleh audien 100%, meskipun dibayar, itu namanya kita sudah menghipnotis orang. Jadi setiap hari sesungguhnya yang kita lakukan dua hal. Kalau tidak menghipnotis orang, dihipnotis. Itu bahasa hipnonya. Bahasa biasanya, kalau tidak mempengaruhi orang, dipengaruhi. Kalau tidak nyuruh orang, disuruh orang. Itu sesungguhnya. Nah, CH, kemudian CHT, Certified Hipnoterapis. Kalau cuma sekedar main-main, kemudian suruh orang berbicara ngaku yang dia berbohong, itu sebenarnya masih kulit luar. Itu bisa dilakukan peserta-peserta hipno yang masih awal-awal. Nah, kemudian bagaimana agar hipno ini digunakan untuk orang yang kemudian istrinya meninggal, dia nggak bisa move on. Ini sebenarnya ranahnya. Orang yang takut berlebihan terhadap kucing, trauma, bisa menjadi hilangnya, takutnya sewajarnya. Takut sama rambutan, macam Raffi Ahmad, takut pisang, takut karet. Trauma-trauma seperti itu, itu mudah sekali dengan hipno. Asalkan orangnya berkenan, sudah 5-10 menit selesai. Jadi ini yang tidak bisa dilakukan penghipnotis jalanan. Karena mereka untuk menghilangkan trauma perlu ilmu. Perlu bagaimana kita membuat skrip sugesti yang baik. Kurang lebih seperti itu, naik menjadi CRM, menghipnotis hanya dengan isyarat. Kalau misalkan saya kemudian bilang ini saya, kemudian ke orang itu saya bilang gini ya, anak sekarang tuh ya, love ini. Sarang heo. Sarang heo kan paham ini atau kisbe. Paham ya? Tanpa kita ngomong. Hipno juga bisa seperti itu dengan begini tiba-tiba tidur orang. Sebenarnya bukan hal yang gaib. Bapak ibu guru ketika tangannya begini, anak-anak diem. Itu kan semuanya ilmu komunikasi. Jadi namanya dipelajari dalam radikal mesmerism. Jadi menghipno
tanpa berkata-kata. Dan yang terakhir adalah sertifikat instruktur. Jadi sudah boleh mengajar. Ketepatan saya berangkat dari RHI. Nah, kurang lebih begitu. RHI ini apa, Kiai? Rumah Hipnotis Indonesia. Gokil. Ini berkaitan dengan itu semua, Kiai ya. Betul. Ini kalau tidak salah panjenengan di PWNU DKI bagian konseling, Kiai. Ya. Nah, tadi kan saya tertarik dengan istilah yang panjenengan utarakan, ilmun madlum. Istilah-istilah ilmun madlum. Apakah ini berlaku vonis ini dari Nahdlatul Ulama? Apakah Nahdlatul Ulama pernah menvonis bahwa suwu, ruqyah, hipnosis itu diharamkan? Jadi begini, itu murni kalimat saya. Jadi karena memang kebanyakan orang-orang itu salah paham. Dianggap hipnotis itu ya yang tampil di televisi, korban televisi yang disuruh transfer, disuruh lupa ingatan, padahal dia ingat. Saya disuruh transfer, kalau lupa sama sekali. Jadi lupa kalau disuruh transfer, lupa bener itu baru. Kan terus inget. Jadi enggak. Jadi itu sebenarnya mudah. Kalau misalkan teori paling mudah hipno adalah yes set. Yes iya, setting, menyeting agar orang mengatakan iya. Kalau Anda kemudian ditelepon orang, apakah ini adalah Zahid? Jawabannya kan iya. Betul ya. Ini rekening Anda, Bapak punya rekening di BRI atau apa gitu, salah satu nama bank. Iya. Anda mau pergi umroh? Iya. Ketika ketika seseorang mengatakan iya, kalau pemula itu 5 kali ya iya, maka yang ke-6 tuh iya. Anda dari kampung ya iya. Nah itu kalau di kereta. Belum pernah ke Jakarta ya iya. Baru kali ini ya iya. Nyari saudaranya ya iya. Belum pernah lihat Monas ya iya. Mana dompetnya Pak? Dikeluarin itu. Secara refleks dia akan menggerakkan tangannya. Tapi dalam hitungan detik maka dia akan sadar. Sebelum sadar maka orang itu sudah kabur. Itu dilakukan siapapun bisa. Setting yes. Iya yang ke-6 iya. Gak pakai ilmu apa-apa. Komunikasi verbal itu, Kiai. Komunikasi verbal. Makanya kemudian ada televisi tatap mata saya. Itu dia ya. Itu real itu ya. Real. Iya. Jadi itu adalah hanya aksi doang. Sebenarnya tidak perlu tatap mata juga bisa. Iya. Ketika seseorang sudah menganggap saya atau atasannya, apalagi kalau militer tuh, jenderalnya itu pasti bisa menghipnotis anak buahnya. Kamu sini, kan pasti takut. Siap jenderal. Tutup mata, tidur. Itu bisa langsung itu. Iya, karena sudah didoktrin tiap kali, setiap saat patuh pimpinan. Nah, seperti itu. Ini kemarin di ruang transit saya dikasih cerita oleh sahabat saya, panjenengan baru-baru ini dari Palu ya, Kiai. Iya. Itu ngapain di sana? Bisa di-share kepada kita, Kiai? Saya tidak menyebutkan secara aparatnya, yang jelas ada ditugaskan untuk mendampingi para dai-dai gitu ya. Jadi saya sampaikan di sana brainwash ya istilahnya. Istilahnya adalah itu istilah kasar ya, cuci otak. Sebenarnya tidak. Dalam hidup ini ada yang namanya opini dan realita. Nah, orang itu realita bisa menjadi opini. Opini bisa menjadi realita. Apa? Asalkan diulang-ulang. Negara kita dalam kondisi bahaya, diulang-ulang. Masuk ke bawah sadarnya. Kalau misalkan saya sekarang, Presiden RI adalah Jokowi. Itu opini atau fakta? Fakta. Bisa menjadi kemudian dijadikan opini. Jokowi presiden yang tidak sah. Opini atau fakta? Opini. Nah, opini bisa menjadi fakta ketika diulang-ulang, dalam bahasa Hebrew-nya direpetisi. Iya, repetisi. Saya adalah orang yang baik. Diucapkan. Nah, ketika diucapkan, diulang-ulang, maka akan merealita,
tubuh kita, hakikatnya Allah jadikan tubuh ini tentara kita yang pasti nurut dengan ucapan kita. Maka rugilah orang yang mengucapkan kata-kata negatif. Itu akan kembali ke dirinya. Selalu seperti diulang seperti itu. Iya. Jadi penting, maka di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Sungguh Allah, mudah bagi Allah mewujudkan, merealisasikan bahkan apa yang hanya sekedar prasangka. Prasangka bukan sebuah keyakinan. Prasangka. Jangan-jangan nanti di depan nanti mobil saya mogok. Coba berapa kali orang yang mengalami mogok beneran karena prasangkanya. Jangan-jangan nanti saya kaya raya. Mending begitu. Iya. Makanya kalau ditanyain istri itu kan ya, kadang kan istri kan khawatir terhadap besok makan apa, kita nggak bisa jalan-jalan. Itu kan ada yang mengatakan santai deh, nanti ada uang. Itu akan datang beneran ya Kiai? Betul. Apa yang menjadi keilmuan Kiai ketika ada contoh kasus macam itu di rumah tangga Kiai? Jadi begini, dulu saya itu ketika di pesantren sama sekali tidak luar biasa, tidak pernah jadi pimpinan, tidak pernah tampil di depan. Itu tampil itu adalah terpaksa sekali ketika saya diambil menantu oleh orang yang cukup ya. Nah, jadi kemudian Ramadan itu Mas Dim kan tamatan pesantren suruh ceramah aja. Waduh, kita tidak pernah ceramah, terpaksa sehingga materi yang pertama kali saya gunakan ceramah itu sampai sekarang saya ingat terus. 5 dasar menjadi pribadi yang soleh lahir batin. Itu ingat terus. Dan kemudian itu saya terus belajar tentang ilmu pemberdayaan diri. Tulis apa yang Anda cita-citakan. Di gelas rumah saya itu awal dulu tertulis motivator keren. Dai yang selalu mendapatkan panggilan ceramah setiap Jumatnya. Kalau Ramadan jadwalnya penuh. Iya, itu ditulis. Tapi ingat, ini tidak untuk dijadikan status. Kenapa? Ketika dijadikan status akan dibaca oleh orang. Maka orang yang kemudian levelnya bahkan di atas kita akan lo ketinggian. Ini ada efeknya. Karena suara itu ada gelombang elektromagnet. Berarti biar tidak dibaca oleh orang. Atau dibaca orang, tapi orang yang selaras dengan kita dan ikut mendoakan, itu luar biasa. Biarkan di situ terus lama-lama di gelas itu saya tempel habis merealita. Menjadi motivator keren. Saya betul-betul diajarin langsung memang bertatap muka oleh Mario Teguh misalkan, tidak pernah menyangka muridnya motivator nomor 1. Terlepas dari berbagai peristiwa yang melanda Mario Teguh, tetap dengan prestasinya memang beliau motivator keren. Nah itu yang soal itu memang suara panjenengan mirip sih Kiai. Jadi Bapak Ibu ini Kiai, saya mau bicara tentang menanyakan tentang fenomena katakanlah Samsudin yang baru-baru ini ditangkap. Kemudian pesulap merah yang pernah mengatakan di salah satu kesempatan, kalau tidak salah itu ya, atau orang-orang lain yang mengatakan bahwa apa yang menjadi panduan kayak azimat, kemudian katakanlah orang Jawa itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, malaikat papat kayak begitu. Sampai mereka ini menjadi, katakanlah yang di Samsudin ini menjadi lahan mereka untuk bisnis sehingga menghasilkan uang. Yang pesulap merah juga menjadi kontra dari si Samsudin, juga mendapatkan sesuatu. Panjenengan melihat fenomena ini bagaimana Kiai? Jadi begini, saya membacanya dari sudut praktisi hipnoterapi, hipnosis. Jadi dalam hipno itu sesuatu yang diyakini oleh seseorang dan itu merealita menjadi sugesti baginya. Nah, sesuatu yang diyakini, diucapkan berulang orang menjadi beliefnya itu merealita. Jadi seseorang sesungguhnya
ketika belajar, maka kata-kata yang muncul dari mulutnya bisa menjadi mantra mandiri baginya. Nah, seperti itu bisa melewati tulisan, bisa melewati rumus. Nah, dulu itu rumus. Bisa melewati ucapan orang yang di atas kita. Nah, itu sesuatu yang ketika berefek pada bawah sadar seseorang, maka merealita. Iya, dan itu wajar sekali. Zaman dulu dengan puasa, dengan suwu, zaman sekarang dengan motivasi, motivator, ucapan. Kita coba lihat sebagian orang yang menggunakan media. Nah, salah satu organizer dengan medianya, suaranya yang menggelegar, bisa menimbulkan seseorang menghasilkan rupiah yang tinggi dengan motivatornya, vibrasinya gitu. Iya, padahal yang disampaikan itu yang kita pelajari di pesantren, ilmu tasawuf, ya, seperti itu. Mereka hanya menyampaikan ya kejujuran, gitu, keadilan, bersikap netral. Itu semuanya kan ilmu-ilmu yang sebenarnya kita ajari bahwasanya segala sesuatu tawakal tingkat tinggi ya seperti itu. Cuman dikemas. Pengemasan itu menimbulkan efek yang luar biasa. Dikemas yang baik. Makanya istilah itu adalah at-tariqatu afdalu minal mada. Seringkali teknik itu jangan lebih penting dari kontennya. Iya. Betapa banyak santri yang punya konten santri, tetapi dia kenapa tidak bisa percaya diri? Itu perlu didatangkan, saya bangkitkan percaya dirinya. Siap, itu. Iya. Baik Kiai, pertanyaan terakhir terkait dengan semua itu, apa yang bisa membentengi kita dari perilaku-perilaku buruk dan jahat terhadap diri kita secara fisik dan jiwa kita dari berbagai hal? Sebagai closing statement panjenengan Kiai, monggo. Oke. Jadi begini, penting bagi kita untuk selalu memilih kata-kata yang baik. Jadi ketika ada orang lain mengatakan kamu itu adalah pembawa sial, selama masih orang lain sesungguhnya itu nggak masuk. Tetapi ketika yang sudah mengucapkan diri sendiri, iya ya saya memang tidak pernah beruntung, jangan-jangan saya pembawa sial, sudah kiamat. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengatakan saya baik-baik saja. Saya memilih bersyukur kepada Allah. Saya memilih untuk memaafkan bahkan kepada orang yang menyakiti saya. Ini bagian penting agar kita hidupnya damai. Jadi memang terkadang mengucapkan itu perlu kita keberanian. Kondisi nggak baik-baik, bagaimana kalau kita menipu realita? Tetapi itulah yang disuruh. Sebagaimana kalau orang Arab bertanya kaifa haluka, kalau kondisi Anda dalam kondisi tidak baik, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu artinya apa? Saya baik-baik saja. Terima kasih ya Allah. Nah, kondisi bersikap positif seperti ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan kita akan jauh dari hal-hal yang negatif. Ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, saya baik. Realitanya bisa belakangan, tetapi paksakan untuk mengatakan itu dan lihatlah keajaiban Allah. Kalau orang-orang yang tidak berafiliasi dengan pesantren, alam semesta, saya nggak mengatakan alam begitu, dengan izin Allah, husnudzon Anda kepada Allah akan menjadikan Anda menemukan makhraj, menemukan jalan keluar dari masalah Anda. Terima kasih ya Allah, saya baik-baik saja. Itu penting. Ucapkan, paksa diri untuk mengucapkan. Jangan dalam hati, harus diucapkan. Itu vibrasinya akan merealita dengan diucapkan. Begitu. Terima kasih Kiai, sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Di antaranya itu tadi di belakang saya sempat didorong-dorong oleh sahabat-sahabat saya untuk nanti coba ya, ketika podcast dengan Kiai Dimyati nanti tiba-tiba teler menggunakan hipnosis. Saya nggak berani ya. Tetapi bukan hanya dalam rangka hipnosis saja sahabat.
sahabat mungkin jika yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa langsung mengunjungi kantor PWNU mungkin Kiai ya. Boleh. Di PWNU DKI Jakarta. Ya udah dikasih note sudah 27 menit. Di kantor PWNU DKI Jakarta, dan di situ beliau di bagian konseling begitu Kiai ya. Artinya kalau konseling ya ada parenting, ada hal-hal sindrom mungkin Kiai ya, trauma dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Kiai Dimyati. Sama-sama. Insya Allah kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.